Tes, cek, Bapak, tes, cek. Suara saya sama gambar saya aman nggak? jelas Pak, aman. Oh, kayaknya tadi hang dia. Iya Pak, sama Pak. Baik, Taufik ya. Iya Pak, Taufik. Silakan Taufik, dimulai Taufik. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JB dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Taufik, selaku anggota Humas Departemen Humas Galeri Investasi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. Nah Pak, kita sekarang lagi-lagi nih Pak membahas tentang tips mengelola keuangan. Nah, saya jelaskan sedikit dulu ya Pak, apa yang itu mengelola keuangan. Mengelola keuangan, cara kita mengelola keuangan adalah cara yang tepat bisa menjadi fondasi kesuksesan kita. Dengan mengetahui cara mengelola keuangan yang baik, kita dapat mengetahui berapa jumlah pemasukan atau pengeluaran kita. Lantas, bagaimana nih Pak langkah penerapannya? Apa saja manfaat bagi kita mengelola keuangan ini Pak? Nah, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Eri Saputra selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Padang, silakan Pak kupas tuntas pembahasan kita siang ini Pak. Baik, terima kasih Taufik dan teman-teman GBF UNP serta Smart ID sekalian. Oh ya, ada 3 top up pulsa Rp50.000 ya bagi 3 orang yang beruntung. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan atau mungkin dari yang menjawab pertanyaannya Taufik nanti gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi dulu nih, saya pernah mengikuti beberapa kelas perencanaan keuangan dan juga nonton beberapa video gitu ya. Ada yang menarik, salah satunya itu videonya Bu Likwina Hananto. Beliau cerita, ada yang konsul ke dia, gajinya 1 juta, bisa nabung 500.000 kalau nggak salah. Ada yang gajinya 10 juta, bisa nabung 500.000. Dan ada yang gajinya 100 juta, bisa nabung 500.000. Artinya Taufik dan teman-teman sekalian, ternyata pendapatan yang besar belum tentu menyebabkan kita bisa nabung yang banyak gitu ya. Belum tentu bisa berhemat yang banyak gitu. Masing-masing orang kondisi keuangannya berbeda. Namun secara umum seringkali kita disalahkan karena gaya hidup. Nah, benar atau tidaknya kita bermasalah dengan gaya hidup kita, mungkin kita sendiri yang tahu. Karena kan ada orang yang mungkin dia tanggung jawabnya sangat banyak. Dia punya adik-adik yang harus disekolahkan, punya keluarga yang harus dia jaga, dan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang sangat berfoya-foya. Uang masuk dan uang keluarnya itu sangat cepat di tanggal 25 gitu. Tanggal 25 misalnya hari ini tanggal 24 ya, hari ini tanggal 24 dia gajian, tanggal 24 siang langsung tuh foya-foya. Lalu di awal bulan kembali melarat. Nah, kebanyakan orang juga seperti itu gitu. Jadi merencanakan keuangan itu harus dimulai dengan kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Ada beberapa buku nih yang menarik menurut saya, silahkan teman-teman cari di Gramedia atau buku lain. Ada bukunya Mbak Prita Gozi, Make It Happen, karena ini mungkin buku yang paling komprehensif menurut saya dan cocok untuk masyarakat umum. Karena mungkin kebanyakan dari kita nggak ada tuh merencanakan masa depan, apalagi pensiun. Nah, buku ini bisa menjawab berbagai hal yang pengen kita ketahui. Nah, kalau kaitannya nanti dengan action berinvestasi di pasar modal, ada beberapa buku juga nih. Yang pertama bukunya Bu Ellen May. Bu Ellen May ini terkenal dengan ini ya, berawal dari mak-mak, tapi bisa cerita bahasa pasar modal dengan bahasa yang gampang gitu. Jadi kalau teman-teman pengen invest ataupun trading, silahkan juga dikoleksi buku-bukunya Bu Ellen May. Ada juga Prof. Lukas Setia Atmaja, yang juga sekarang lagi lagi dekat dengan Pak Loking Hong tuh, udah lama dekatnya. Banyak kajian beliau ataupun karya beliau itu sebenarnya yang fokus kajiannya adalah value investing, tapi dikemas dengan berbagai bahasa yang ringan gitu. Ini contohnya wants to be
Rasional Investor. Ini bukunya juga bagus, banyak bahasa-bahasa yang ringan yang bisa kita serap untuk sebagai investor. Nah, mantan direktur kami nih, Pak Niki Hogan, juga ada bikin beberapa buku, diantaranya adalah Yuk Nabung Saham, kumpulan cerita mengenai berbagai cerita mengenai orang-orang yang mulai berinvestasi di pasar modal, dan juga Simple Story for Simple Investor. Stop being jelimet, karena memang sampai saat ini masih banyak orang yang membahasakan pasar modal ataupun keuangan itu dengan bahasa langit, sehingga masyarakat bukannya semakin mengerti tapi justru semakin takut dengan berinvestasi. Padahal basically investasi itu kan harus kita lakukan demi masa depan yang lebih baik. Terlepas dari investasi kita itu akan untung atau tidak nantinya, tapi praktek berinvestasi itulah yang penting gitu. Nah, satu lagi nih karya teman-teman anak investor saham pemula. Ada Yuk Belajar Saham untuk pemula. Ini juga ada penulisnya dari Padang, Bang Aam Khalid. Jadi teman-teman silahkan cari buku-buku tadi di toko buku. Karena menurut saya yang namanya informasi itu akan lebih komprehensif kalau seandainya kita bisa mendapatkan dari buku. Bukan dari seperti live IG seperti ini, bukan dari seminar, karena pastinya buku itu sudah sebisa mungkin menjawab berbagai pertanyaan. Nah, kita balik ke pertanyaan Taufik tadi ya. Menurut saya, kalau dari bursa ini kita ada ini juga ya, 3P, paham, punya, pantau. Jadi kalau mau merencanakan keuangan, mulailah dengan memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kita pahami tujuan keuangan kita pahami profil risiko kita, dan hal-hal lain yang terkait dengan diri kita. Karena kan masing-masing kita berbeda kondisi. Ada yang mungkin sudah bekerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang punya tanggung jawab besar, ada yang semuanya sudah tersedia. Jadi kan kondisinya akan berbeda, startnya akan berbeda. Barulah nanti memahami produk-produk keuangan dan mulai berinvestasi secara benar. Nah, setelah itu kita pantau deh investasi tadi. Mungkin itu dulu, Taufik. Baik, Pak. Jadi Pak, ada satu quotes di mana jika belum bisa mengelola uang kecil, jangan berharap Anda bisa mengelola uang besar. Itu gimana Pak? Betul, Pak. Wah, quote yang bagus sekali. Jika belum bisa mengelola uang yang besar, jangan berharap. Tadi? Jika belum mengelola uang kecil, itu kisaran. Jadi jangan berharap bisa mengelola uang besar. Bagus sekali quote-nya, saya setuju sih. Di keluarga kami itu juga sih, jadi dari kecil itu kita diharapkan bisa survive, bisa belajar jualan kue, jualan snack, dan bisa mengelola uang kecil terlebih dahulu. Karena ada penelitian dari Gallup Internasional. Asumsinya adalah kalau semua harta di dunia ini dibagikan kepada seluruh penduduk dunia, maka setidaknya per orang itu akan dapat 5-12 miliar rupiah. Kaya raya kita semuanya nih, kalau semuanya dibagiin rata gitu ya. Tapi dari penelitian itu asumsinya cuma akan bertahan 5-8 tahun, Taufik. Setelah 5 atau 8 tahun tadi, maka yang kaya akan tetap kaya, yang miskin akan miskin lagi. Jadi bukan cuma uang yang banyak yang kita perlukan, tapi kebiasaan merubah habit menjadi menabung, merubah habit menjadi berinvestasi, itu lebih dibutuhkan daripada adanya uang yang banyak tadi. Jadi kalau teman-teman adik-adik mahasiswa nih, uangnya masih sedikit Pak, saya belum berani untuk berinvestasi, boleh. Silakan mulai dengan menabung terlebih dahulu ya Taufik ya. Kalau saya dulu kebiasaan saya adalah semua uang koin saya itu saya simpan dalam lemari. Kan kalau di kos-kosan tuh ada yang lemari plastik susun 4 atau 5 ke atas tuh. Nah, satu laci itu isinya uang koin, uang 2000-an. Nah, itu tempat penyelamat terakhir tuh. Kalau uang sudah habis, yang uang ratusan ribunya udah habis, tinggal dikit buat beli bensin pulang ke rumah orang tua, dan saya ambilnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar mengelola uang, benar seperti kata Taufik tadi, dari uang kecil terlebih dahulu dikelola. Kalau uangnya mungkin ada
berapa misalnya Rp1.000, coba disimpan terlebih dahulu. Bisa menabung sebulan misalnya Rp100.000, coba disimpan terlebih dahulu. Tidak harus kita startnya itu dari investasi saham. Karena kalau mau merubah habit dari konsumtif menjadi investasi itu, ada habit menabung juga yang perlu kita lakukan. Berhemat, menabung itu perlu kita lakukan gitu. Nah, kalau kita sudah bisa dari angka-angka yang kecil, semoga kita tidak shock ketika mendapatkan uang yang banyak. Ini pengalaman ibu saya, Taufik, ketika dia dulu sekolah, lalu dia jadi guru di Jakarta, tiba-tiba dia punya uang yang banyak gitu. Jadi gaji pertamanya itu dia cerita ke saya, karena dia dulu hidup nebeng gitu ya dengan abangnya. Jadi ketika gaji pertamanya dia gunakan untuk beli rokok 2 slof. Dia kasih buat abangnya gitu. Karena dia nggak tahu uang mau diapain. Jadi ya ketika dapat uang, ya uang itu dihabiskan lagi untuk hal yang nggak ada ininya, nggak ada value-nya gitu. Sama abangnya karena dikasih rokok 2 slof, dia langsung dibakar 4 rokok gitu. Untuk liatin ngapain nih adeknya gitu. Jadi teman-teman sekalian, benar seperti kata Taufik tadi, kalau kita mau mengelola uang yang besar, kita harus terlatih dengan uang yang kecil terlebih dahulu. Dan juga banyak teman-teman pengusaha itu ternyata mereka ketika orang tuanya di pengusaha, mereka tidak langsung dikasih jabatan tinggi di perusahaan. Mulai dari jaga gudang dulu, mulai dari nerima faktur dulu, agar kalau hal kecil tadi dia bisa kelola, dia bisa lebih wise ketika memiliki jabatan yang tinggi. Jadi bagus sekali tuh quote Taufik, benar itu Taufik. Ya Pak, jadi ada 2 tipe nih, orang tipe manusia, spender satu dan satu lagi saver. Nah, yang spender ini orang yang gemar menggunakan uangnya untuk membeli barang atau jasa demi kepuasan sesaat. Nah, kalau saver itu, ya kalau saver itu orang yang sangat memprioritaskan pengelolaan keuangannya demi tujuan keuangannya. Dia seperti spender, Pak. Jadi ada 2 Benar. tipe. Ini saya banget loh dulu Taufik, mungkin sampai sekarang masih ini kayaknya. Dulu sebelum nikah saya nggak pernah loh nonton film tuh hari kedua, nggak pernah. Saya ikutan nge-gym, saya bayar berapa ya, 14 juta di awal cash. Yang saya nggak datang-datang nge-gymnya. Ya apalagi ya. Banyak sih hal-hal yang kayak itu tadi. Jadi kalau seandainya kita ada uang tapi kita tidak terbiasa mengolah uang tadi, seringkali jadi penyakit sih itu uang tadi. Jadi bukan, ya senang sih punya uang, tapi kalau nggak tahu cara ngelolanya, nggak ada keinginan jangka panjang, ya itu tadi jadinya hidup foya-foya, spender tadi. Kalau yang berhemat, ada juga, ada beberapa teman-teman gitu ya, yang dia itu ternyata berhasil membeli mobil dari menabung dari tahun 2018. Jadi ada teman-teman yang mereka dari 2018 baru nikah, kehidupannya sangat ini ya, sangat tidak kaya, biasa aja, karyawan biasa. Tapi karena mereka pasangan yang memiliki komitmen untuk bangun rumah tangga tadi, akhir tahun lalu mereka membeli mobil dengan cash. Padahal karyawan biasa, bukan pejabat tinggi, tapi dengan kebiasaan menabung tadi, mereka berhasil merubah statusnya dari nggak punya mobil menjadi punya mobil gitu. Jadi memang ada 2 tadi ya, ada yang spender yang kayaknya nggak nyaman tuh duit kalau ada di dompet banyak-banyak gitu. Ini duit di dompet ngapain sih, harus dikeluarin lah gitu. Nah ada juga yang berhasil merubah dirinya menjadi penabung. Nah teman-teman sekalian mungkin banyak di tipe pertama kali ya, di tipe spender ya, yang apa, wah habis gajian nih, mana lagi nih rumah makan yang belum pernah dikunjungi gitu ya, wah habis gajian nih, Quantum Mania baru mulai tadi malam nih, mau nonton gitu. Jadi ya itu tadi, kalau kita selalu berada di level spender, ya mungkin masa depan kita dalam jangka panjang tidak terlalu aman. Nggak salah sih foya-foya, nggak salah menurut saya. Menurut saya ya, bukan pembenaran, mungkin pembenaran juga kali ya, pembenaran kelakuan gitu ya. Tapi menurut saya wajar sih kalau seandainya orang sudah bekerja, mereka ingin mengapresiasi apa yang sudah mereka dapatkan dengan hidup yang menyenangkan gitu ya, dengan nonton, dengan jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi ya karena lebih baik kalau seandainya hal itu dikelola dengan baik juga.
kita nggak tahu nih risiko itu kapan datangnya. Jadi sebaiknya kita tidak cuma menikmati hidup, tapi juga menyiapkan hidup yang lebih nikmat di masa depan, gitu. Nah, Pak, pertanyaan yang banyak muncul di kalangan mahasiswa, Pak. Bagaimana Ya. cara menjaga tingkat pengeluaran kita nih, Pak, supaya bisa di akhir minggu atau di akhir bulan itu bisa menabung, Pak? Hmm. Wah, kalau mahasiswa gimana caranya ya biar bisa nabung gitu ya? Eh, yang pertama nih, saya dulu ada dua tipe orang yang cerita ke saya. Yang pertama yang uangnya ada, tapi mereka berkomitmen hidup melarat. Bahkan sampai pejabat pun mereka sudah jadi pejabat di institusi tertentu yang gajinya 150 juta sebulan, itu konsumsi hariannya tetap 30.000. Jadi sebelum meninggal pun si bapak itu cerita, walaupun saya sudah pernah tugas di Tokyo, sudah tugas di Jakarta dan sekarang di daerah, saya dan dia dan istrinya itu berkomitmen hidup 30.000 rupiah per hari. Jadi dia membatasi diri 30.000 rupiah per hari untuk biaya hidupnya sampai tua gitu. Jadi itu bisa juga mungkin teman-teman mahasiswa lakukan, karena ada juga teman-teman dulu yang berhasil melakukan hal itu. Jadi dia tidak membawa uang yang lebih banyak dari yang dia butuhkan. Kalau teman-teman lihat orang yang paling kaya, misalnya Warren Buffett ya, Warren Buffett itu pernah di satu wawancara ditanya isi dompetnya berapa. Kalau dibuka lah, isi dompetnya itu ada 4 sampai 5 lembar uang $100, lalu ada berapa lembar uang di bawah itu. Jadi dia membawa uang tidak sampai untuk foya-foya. Dia kalau perlu makan enak ada duitnya, tapi kalau perlu yang receh buat tips dan lainnya juga ada. Jadi mungkin kalau teman-teman masih sulit nih untuk mengelola uang dengan Excel, dengan rumus-rumus, mungkin cara paling ringkas adalah dengan membawa uang secukupnya saja. Tapi ingat, uang secukupnya tapi internet banking di HP lebih banyak dipakai, wah sama aja jadinya gitu. Jadi, kalau teman-teman mau, beberapa orang itu membatasi dirinya dengan tidak menggunakan ATM, dengan tidak menggunakan internet banking. Jadi duitnya yang banyak itu kalau mau diambil harus dengan kartu ATM ke bank atau buku tabungan ke bank gitu. Ibu saya berhasil dengan itu, Taufik. Jadi ibu saya kebetulan ATM-nya nggak berhasil dicetak terus. Jadi sampai dia pensiun dia nggak punya kartu ATM. Akhirnya uang sertifikasi guru dia, karena dia guru SD, itu berhasil dia simpan untuk bikin rumah. Gitu. Jadi dia punya uang itu sangat terbatas. Uangnya lebih banyak disimpan di bank saja. Gitu. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa nih bertanya, gimana caranya biar bisa menabung? Ya mungkin dibagi uang yang dibawa itu paling sederhana kayaknya. Kita nggak perlu pakai rumus-rumus. Misalnya teman-teman dikasih orang tuanya 1 juta per bulan, dibagi 30 hari, berarti kalau 30.000 ya, berarti sehari kan cukup lah ya 900.000. Teman-teman bisa menyisihkan 100.000. Kalau seandainya hitungan tadi masuk dengan teman-teman gitu. Jadi uangnya dibawa 30.000 aja kemana-mana. Jangan sampai uangnya dibawa 200.000. Kalau di bawah 200.000 ada keinginan nanti membeli barang-barang yang lucu nanti jadinya gitu. Itu mungkin Taufik. Iya, Pak. Tipe spender tadi, Pak. Ya. Nah, Pak, ada lagi, Pak. Kan kita udah menjaga tingkat pengeluaran kita nih, Pak. Nah, kita udah bisa nabung. Sekarang itu pertanyaannya dana darurat, Pak. Seberapa penting dana darurat ini, Pak? Dulu yang ngajarin saya ada orang Singapura bilangnya tabungan di bank itu minimal setara 6 bulan sampai 3 tahun kebutuhan keluarga. Jadi kalau seandainya teman-teman yang nonton nih ada yang baru kerja, mungkin saya sarankan gitu ya, mulai belajar menabung, berinvestasi, sehingga saldo tabungan teman-teman di bank ataupun di reksadana pasar uang itu setara dengan 6 bulan sampai 3 tahun kebutuhan hidup. Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita kena pecat, kita ada waktu 6 bulan untuk mulai kehidupan baru. Kalau seandainya teman-teman meninggal, istri dan anaknya ada waktu 6 bulan
sampai 3 tahun untuk memulai kehidupan baru. Nah, itu sih angka yang ini ya, yang spesifik yang dibilang oleh yang ngajarin saya dulu. Kalau seandainya teman-teman nih, misalnya gajinya misalnya 5 juta, biaya hidup sebulannya misalnya 4 juta, maka 1 juta tadi itu fokusnya dikumpulin sampai senilai berapa tadi? 4 kali 6, 24 juta. Maka menabung tuh sejuta terus sampai 24 bulan atau 2 tahun gitu. Sampai teman-teman memiliki saldo tabungan 24 juta, setelah itu barulah berani untuk berinvestasi yang lebih beresiko. Jadi kalau sampai 24 juta mungkin investasinya di reksadana pasar uang terlebih dahulu atau di tabungan saja. Kalau reksadana pasar uang kan juga liquid dan returnnya bisa lebih besar daripada tabungan. Deposito juga silahkan, tapi fokusnya itu tadi ya, 6 bulan kebutuhan keluarga. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang lain yang berprinsip bikin ini, bikin apa namanya itu, kertas petak-petak itu. Jadi dia coret tuh 20.000, 30.000, 40.000, kalau nggak salah itu dari Big Alpha ada yang ngasih ide. Sampai nanti sebulan itu berapa, 1.500.000 atau berapa gitu. Jadi setiap hari dia harus nabung 20.000, dia silang. Udah nih 20.000, ada 100.000, dia silang gitu. Pokoknya sebulan itu berapa gitu. Sampai nanti dia penuhin kotak tadi, baru dia seneng tuh. Jadi selama sebulan dia mencoret 30 kotak dengan nominal berbeda-beda gitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Karena memang PR mengelola uang ini nggak bisa sekedar diteorikan, nggak bisa dicatat di komputer saja, ini harus dipraktekkan. Nah, mempraktekannya itu kebanyakan kita mungkin paling pas dengan cara manual. Dengan cara menyilang-nyilang kotak yang sudah nabung nih 20.000, nanti silang gitu. Itu cara-cara yang menurut saya paling praktis yang bisa kita kerjakan daripada kita cuma ngafalin teori 20% kebutuhan, 30% menabung, itu bisa aja silahkan. Tapi nggak praktikal menurut saya bagi kita yang uangnya itu cepat untuk bisa kita keluarkan. Kan uang kita di ATM itu gampang banget buat dikeluarin kan. Sekali penarikan dana udah habis semuanya gitu. Kalau orang-orang yang memang isi rekeningnya itu nggak bisa sehari penarikan dana, ya mereka perlulah untuk buy system tadi. Tapi kalau kita yang saldo di rekeningnya sekali tarik di bank juga udah kelar semua, nggak ada limit penarikan gitu ya, itu kayaknya cara-cara manual tadi lebih efektif untuk kita pakai. Gitu, Taufik. Ya, Pak. Apalagi sekarang kan ada itu mobile banking Pak. Jadi di rumah saja nggak perlu ke ATM. Ya benar, generasi kita sekarang itu keranjang oren, keranjang hijaunya udah banyak isinya tuh. Ntar jelang-jelang tanggal 24, 25 check out gitu ya. Saya pun juga seperti itu. Tapi kita yang harus kita sendiri yang harus mengolah diri kita, Taufik. Kalau kita mau menghindari teknologi untuk hal itu silahkan. Tapi akan lebih baik sebenarnya kalau seandainya teknologi tadi kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Toh sudah banyak kan sekarang ini tools-tools aplikasi yang bisa membantu kita untuk merencanakan keuangan. Terus ada kayak pengingat gitu ya. Hari ini sudah nabung 20.000 belum? Ada notif tuh di HP. Bisa aja kan kita setting hal seperti itu gitu. Teknologi tidak selalu harus jadi musuh kita. Bisa kita jadikan alat untuk merencanakan keuangan kita tadi, Taufik. Jadi bukan berarti saya melarang pakai internet banking ya. Kalau nggak mau pakai internet banking silahkan, mau pakai juga silahkan. Nah, tadi itu dana darurat, Pak. Jadi bagaimana lagi kalau pensiun, Pak? Apa itu sejenis atau beda, Pak? Dana pensiun ada yang menghitung kemarin itu kalau nggak salah ini ya siapa Raditya Dika ya kalau nggak salah 4% dari kebutuhan macam-macam dihitungnya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih menyarankan kalau bisa setidaknya 5-10% penghasilan bulanan kita itu kita gunakan untuk pensiun kalau bisa. Jadi kalau seandainya misalnya gajinya 10 juta, setidaknya 1-1,5 juta itu investasi bulanan untuk pensiun nanti. Karena bisa jadi ketika kita pensiun, uang 1 juta tadi itu udah nggak bernilai lagi tuh. Nilainya mungkin sudah buat beli bakso gitu. Karena
coba tapi bayangin deh, tahun 92 harga motor itu 2,5 juta. Sekarang ada nggak motor yang bisa dibeli dengan 2,5 juta? Nggak ada lagi, DP Pak. aja masih kurang gitu. DP aja masih kurang tuh. Kalau motornya 30 juta, DP 20%-nya udah 6 juta tuh gitu. Jadi uang yang menurut kita kita apa tuh uang, misalnya penghasilan 10 juta nih, kita menabung sejuta itu kan berat tuh kayaknya gitu ya, berat. Tapi ingatlah, yang berat sekarang kita lakukan itu manfaatnya adalah untuk di masa tua kita nanti gitu. Kalau saya untuk dana pensiun, pembagian posnya bagi saya adalah 60% fixed income, 35% equity, 5% pasar uang. Jadi kalau spare-nya misalnya sejuta sebulan, maka 600.000 masuknya ke fixed income kayak obligasi, 35% equity kayak saham, 5% pasar uang selamanya sampai nanti pensiun. Gitu Taufik. Apakah cara saya tadi itu benar? Apakah cara saya tadi itu salah? Nggak tahu. Nanti aja pas pensiun baru kita hitung lagi gitu. Kalau dari hitungan 8 tahun saya kerja ini hasilnya sangat baik. Dibanding dengan 100% cuma di pasar uang, dibanding 100% di equity, dibanding 100% di pendapatan tetap, hasil kombinasi saya kemarin itu pernah saya hitung berapa bulan yang lalu, itu hasilnya sangat baik gitu. Apakah nanti akan saya rubah komposisinya? Bisa saja. Kalau sekarang masih sama tuh udah 8 tahun komposisinya sama terus, 60% fixed income, 35% equity, 5% pasar uang gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, pertanyaannya agak luas juga Pak. Ya. Kapan saat kita membeli rumah Pak? Setelah menikah atau gimana Pak? Ini tujuan kita mengelola keuangan gitu juga Pak, beli rumah. Benar. Ini Taufik, masalahnya generasi kita sekarang itu yang utama bukanlah rumah. Ke beberapa teman-teman itu saya coba survei gitu ya. Dan juga ada perencana keuangan yang menotis kalau nggak salah Bulik Minahananto. Bagi karyawan memiliki rumah itu adalah apa namanya ya? Adalah pembatasan bagi mereka. Jadi di generasi kita ini banyak yang pengen tidak ingin menetap di satu tempat. Pengennya menjadi warga dunia. Pengennya menjadi warga Indonesia. Bukan warga Padang saja, bukan warga Bukit Tinggi saja, bukan warga Jakarta saja. Kalau memiliki rumah, mereka harus stay di sana. Harus kehidupannya di sana. Mereka nggak senang tuh. Jadi tidak semua angkatan kerja usia kita, usia saya, usia Taufik, yang pengen punya rumah gitu. Mereka lebih pengen hiburan, jalan-jalan. Sebelum nikah sudah harus jalan-jalan ke Maldives bareng pacar misalnya gitu. Sebelum nikah harus jalan-jalan kemana, puas-puasin dulu gitu. Nah setelah menikah, kalau terpaksa harus menetap, barulah mereka memikirkan rumah. Nah yang sebaiknya seperti apa? Beberapa perencana keuangan menotis bahwa rumah adalah aset yang bisa kita pertahankan ketika pensiun. Maka sebaiknya sedini mungkin kita menyiapkan tanah dan menyiapkan uang untuk membangun rumah gitu. Kalau dan sebagai dan masalah juga nih, harga rumah itu nggak masuk akal gitu. 2017 itu ketika saya pindah ke Padang, saya bisa beli rumah cash. Ketika nggak saya beli, akhirnya 2019 beli, akhirnya uangnya cuma jadi DP-nya saja gitu. Seperti itu loh ini kenaikan harga rumah waktu itu gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan rumah yang menurut teman-teman value-nya bagus, harganya masuk akal, silahkan. Dan tidak harus rumah subsidi. Karena biasanya rumah subsidi itu lokasinya di ujung kota. Jadi kadang kan kita juga capek ya kalau seandainya harus bolak-balik dari luar kota atau ujung kota ke pusat kota kalau seandainya kita kerjanya di pusat kota gitu. Kalau teman-teman merasa nyaman dengan hal itu silahkan. Tapi prinsipnya rumah tadi lokasi kalau nggak salah kata teman-teman properti itu. Jangan sampai kita memaksakan lokasi atau menyerahkan lokasi. Terserahlah rumahnya di mana. Ternyata untuk ke sekolah, untuk ke tempat kerja jauh sekali gitu. Sayang sekali kan.
Jadi kalau bisa lokasinya pas, harganya wajar. Kok harganya semahal ini ya di pusat kota gitu. Lokasinya di komplek misalnya gitu. Tanahnya aman, nggak ada sengketa. Nah, itu lebih wajar untuk kita beli. Apakah sebaiknya dari awal kerja kita beli rumah? Beberapa teman-teman menyarankan iya. Benar, Taufik. Dari awal kerja membeli rumah, ada yang dengan cara KPR misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau ya langsung kumpulin cash. Tapi ini harus dibanding-bandingkan ya. Sebagai contoh, kalau di Kota Padang, rumah yang wajar nih untuk keluarga kecil itu sewanya sekitar 20 sampai 50 juta setahun. Nah, kalau teman-teman ambil rumah kecil yang cukup untuk keluarga kecil dengan DP 10%, itu paling cicilan bulanannya 3 jutaan sampai 4 jutaan. Jadi kalau nih mau sewa rumah 50 juta setahun atau mau nyicil rumah 3 sampai 4 juta per bulan. Kan dampaknya sama kan, uangnya juga bakalan keluar. Nah, kayaknya kalau seperti itu lebih baik beli rumah gitu. Ada juga misalnya kayak profesi tertentu, misalnya kayak dosen nih, dia pindah ke suatu daerah, dia ditawarkan rumah subsidi misalnya dekat kampusnya, dia bisa bayar 1 juta per bulan misalnya. Ya daripada dia ngekos 1.500.000 per bulan, mending beli rumah 1 juta sebulan gitu. Ya itu pertimbangan-pertimbangan menurut saya yang memang harus kita ambil. Kita bakalan berhutang, tapi berhutang tadi kayaknya lebih efisien daripada kita sewa terus. Gitu Taufik. Taufik nih di kolom chat kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Ya, kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan diketik di kolom chat. Ya, ada pertanyaan pertama, Pak. Dari akun Adil Elmike. Oke, ini ya. Ya, Pak. Oke. Silakan dibacakan Taufik. Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara generasi zaman sekarang dalam mengatur keuangan agar bisa tetap bersenang-senang dengan gaya hidup masa kini, tapi tidak sengsara di hari tua? Ini pertanyaan yang pernah dijawab oleh Bu Likmana Ananto. Kalau tidak salah, dengan cara berinvestasi tapi jangka pendek. Jadi jangka pendek itu bukan setahun ya, misalnya 4 tahun. Jadi misalnya nih, kita pengen umroh misalnya gitu. Kalau umroh dikatakan bersenang-senang gitu ya. Umroh misalnya butuhnya 50 juta misalnya. Tapi enggak juga sih, berapa sekarang? 35 juta lah buat 10 hari gitu ya. Kita butuh 35 juta, kita rencanakan tuh untuk 4 tahun ke depan. Jadi kalau di 4 tahun, 35 juta dibagi 4 tahun, kira-kira kita per tahun perlu invest berapa. Terus per bulannya jadi berapa gitu. Kok ada bunyi suara musik ya? Sorry, suara musik dari sana nggak? Enggak, Pak. Di sini ada musik, Pak. Oh, mungkin ada yang lewat di depan kantor ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen bersenang-senang, coba direncanakan bersenang-senangnya tadi gitu. Misal dengan membagi berapa tahun ke depan, jadi bisa menabung, bisa berinvestasi untuk membiayai perjalanan bersenang-senang tadi. Ada almarhum teman saya, dulu dia setiap hari menabung 20.000 ke sebuah kotak. Jadi dia pengen jalan-jalan ke Malaysia misalnya atau kemana, maka setiap hari dia nabung 20.000 ke sana. Nggak invest di pasar modal, nggak, dia cuma nabung 20.000, tapi dengan tabungan tadi dia biasa jalan-jalan nantinya. Saya tidak melarang teman-teman untuk bersenang-senang, tapi akan lebih baik kalau seandainya bersenang-senang tadi dibiayai dari hasil menabung, dari hasil berinvestasi gitu. Jangan sampai misalnya nih uang gajinya 5 juta, kebutuhan bulanannya 4 juta, dibeli iPhone kredit. Nah, takutnya nanti ketika teman-teman mau makan uangnya kurang, akhirnya busung lapar gitu kan. Jadi jangan sampai kita mengutamakan hal yang konsumtif, yang ingin tampak oleh orang lain kita kaya, padahal enggak. Kita punya gadget terbaru, padahal ngutang. Boleh ngutang, boleh, tapi utamakanlah hal-hal yang memang kita perlukan, bukan sekedar kita inginkan saja gitu.
Jadi foya-foya bersenang-senang boleh, tapi kalau boleh direncanakan dengan minimal menabung dulu gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Adi. Mungkin ada saran dari teman-teman lain, ya silahkan. Ada pertanyaan kedua, Pak, dari Rifatul Oke. underscore Aini. Oke. Pertanyaan sebelumnya, Pak, itu pertanyaan yang ketiga, Pak. Oh, oh gitu. Sebelum Yang mana nih? Oke, betul. Ini. Ini Pak, seringkali khususnya kita para anak muda mudah tergiur untuk membeli hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan hanya keinginan semata. Apalagi saat sedang promo besar-besaran seperti 11 atau 12. Ini tipe standar gitu, Pak. Derivatif Ya, standar tadi, Pak. benar nih Rifatul. Seringkali khususnya kita para anak muda mudah tergiur untuk membeli hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan hanya keinginan semata. Apalagi saat sedang promo besar-besaran beneran. Saya juga gitu kok. Kok yang ngomongnya lebih parah ternyata ya gitu ya. Tapi kalau saya buat ini, Taufik, Rivaldo, dan teman-teman sekalian, saya buat beli Pampers. Jadi harga Pampers anak saya itu lebih murah ketika ada promo 11-11, 12-12 gitu. Dari dulu pernah saya beli sebulan itu hampir 2 juta kalau nggak salah Pampers. Karena saya punya 2 anak bayi gitu. Kalau saya beli di toko langsung itu lebih gila lagi harganya. Kalau 11-11, 12-12, nah itu ongkirnya ada yang nol kan, ada yang cuma 20.000. Jadi saya bisa bisa membeli lebih murah jadinya. Jadi kalau saya pribadi sih promo diskon besar-besaran 11-11, 12-12. Sekarang tanggal berapa? 24. Berarti ntar 33 gitu ya, 44 gitu. Silahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang menurut teman-teman perlukan. Ada yang menyarankan kalau pengen beli sesuatu, kumpulkan uang 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman pengen beli gadget 4 juta misalnya gitu ya. Kumpulin uang 8 juta, lalu tahan diri untuk membeli itu 2 minggu. Atau mungkin 2 bulan, terserah teman-teman gitu ya. Jangan langsung dibeli gitu. Agar teman-teman sadar, ini perlu nggak sih? Ini cuma keinginan sesaat doang, atau gimana gitu. Agar teman-teman setelah beli nggak nyesel. Kan saya juga pernah kok ngalamin beli barang-barang yang ternyata nggak saya pakai atau emang nggak ada gunanya aja gitu. Pernah beli minuman yang ada kotaknya itu kayak apa tuh, roket NASA, kan nggak ada gunanya ya. Beli pemutih gigi yang pakai lampu, ya apa lagi ya, banyak banget barang-barang yang jadi sampah aja ujung-ujungnya gitu, yang nggak ada gunanya sebenarnya. Beli setrika uap yang kecil sekali yang setelah saya pakai nggak ada uapnya ternyata. Pokoknya banyak barang-barang yang lucu yang kebeli dulu gitu. Kalau sekarang karena sudah memiliki kebutuhan yang lebih besar, saya sudah berumah tangga, punya 2 anak, jadi mulai agak sadar. Walaupun kadang-kadang kilaf juga gitu. Lagi nyetir, tiba-tiba nyampenya di bioskop gitu. Udah beli tiket aja gitu. Tanpa rencana. Jadi memang gaya hidup itu harus bisa kita kontrol. Nggak 100% kita hindari. Kalau kita, kan ini ya, ada yang kemarin itu ada jokesnya gini Taufik, Rifatul. Seorang pensiunan, dia tanya sama dokter gimana caranya biar tetap sehat, bisa panjang umur gitu. Terus dokternya nanya, Bapak selingkuh? Enggak. Bapak suka makan jeroan? Enggak. Terus buat apa Bapak hidup enak-enak? Jadi maksudnya adalah kalau kita panjang umur tapi nggak nikmati hidup kan juga sia-sia kayaknya gitu ya. Jadi jangan sampai kita 100% jadi orang yang pelit juga gitu. Boleh kita foya-foya sekali-sekali, boleh gitu. Tapi kalau tiap hari foya-foya, sementara penghasilannya tidak menutupi untuk hal itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Jadi kalau mau foya-foya sekali-sekali silahkan. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita kita kelewat dalam hal-hal tadi. Ini pertanyaan yang membutuhkan praktek nih.
Jadi silakan Rifatul setiap tanggal 22, 33, 44 uninstall dulu orange hijaunya pada di-uninstall dulu. Dicopot Tiga dulu ya hari Pak. berikutnya baru ya 3 hari berikutnya baru diinstal lagi gitu. Terus masukin username-nya tuh manual, passwordnya manual, biar agak lama buat loginnya gitu. Biar nggak tergiur buat belanja hal-hal yang lucu tadi gitu. Ada ini Rifatul dan Taufik, ada yang dulu tahun berapa dulu ya? Dia menyarankan tidak memakai smartphone atau boleh memakai smartphone, tapi aplikasi itu diinstal ketika perlu. Jadi dia membeli saham misalnya dulu ya, ada saham ABCD aja lah kita sebut ya. Saham ABCD ini value-nya sangat bagus, sangat tinggi, harganya sangat murah. Maka dia beli saham tadi secara online, lalu dia uninstall aplikasi online trading sekuritas tadi. Agar kalau dia mau jual saham tadi sulit. Nah, belanja e-commerce juga seperti itu. Agar kita sulit untuk belanja, kita uninstall dulu. Jadi nggak lagi diam-diam buka oren, buka hijau, lucu nih, keklik masuk keranjang terus ke proses gitu. Jadi kalau teman-teman pengen membatasi diri dengan cara itu juga silahkan, nggak usah diinstal aplikasinya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan yang mana need antara need dengan want. Yang mana kita Benar. benar-benar kita butuhkan dan mana yang benar yang ingin kita cari. Benar, Taufik. Ada titik ekstrimnya kalau di ekonomi itu. Y sama dengan C tambah S tambah I. Y adalah penghasilan sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah investasi. Ingat ya, penghasilan sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah investasi. Penghasilan ada yang aktif income, ada yang pasif income. Gaji aktif income itu harus cukup memenuhi konsumsi yang bersifat kebutuhan. Jadi kalau gajinya 5 juta, ini harus cukup untuk makan. Kalau kurang untuk makan, tambah gajinya. Maksudnya adalah kerja lagi malam misalnya. Atau konsumsinya yang kebutuhannya yang coba dikurangi. Mungkin anaknya dijual dulu, oh enggak ya. Jadi teman-teman tetap harus nambah penghasilan jadinya gitu. Jadi penghasilannya harus ditambah agar bisa menutupi kebutuhan. Nah, ada lagi konsumsi yang bersifat keinginan. Keinginan ini kalau bisa ditutupinya dari penghasilan yang pasif. Jadi misalnya teman-teman jadi konten kreator misalnya punya bisnis ternak ayam, dividen dari perusahaan tercatat di bursa, dan seterusnya. Hasil itu disilahkan dipakai untuk foya-foya. Tapi kan ini titik ekstrim ya. Kayaknya berat untuk menjalankannya. Biasanya kan gaji itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk foya-foya. Nah, itu aja dulu deh, coba dirubah gitu. Gaji itu sebisa mungkin untuk kebutuhan, foya-foyanya dikit aja gitu. Kalau mau foya-foya beneran dari hasil investasi gitu. Hasil investasi dari passive income, nah dari sana kita sebaiknya berfoya-foya sehingga penghasilan tadi tidak termakan untuk yang bersifat keinginan tadi gitu Taufik. Ada pertanyaan terakhir Pak. Dari Mutia _S. Yang ini? Iya Pak. Mana dia tadi? Mana tadi? Loh. Pertanyaannya bagaimana cara seorang mahasiswa mengelola keuangan sedangkan pada saat itu kita berada pada keadaan ada masalah ekonomi. Nah, Pak. Oke. Ini point of view-nya dari saya nih. Saya dari kecil itu Taufik, Mutian, teman-teman sudah belajar jualan. Dari kelas berapa ya? Sanawiyah, SMP. SMP itu saya pergi ke hutan sama teman saya pakai sepeda BMX. Kita ke hutan, terus sepedanya di pinggir hutan ditaruh gitu ya. Kita masuk hutan ke kebunnya dia. Kita ambil daun cincau dari 2 batang kalau nggak salah. Dapat 2 kantong kresek yang buat belanjaan ibu-ibu itu loh, yang warna hitam itu. Lalu kita bawa ke pasar Padang Panjang. Kita jual ke bapak-bapak jualan cincau. Sama bapak-bapak tadi, daun tadi yang 2 kantong tadi dipadetin jadi cuma hampir 1 kantong. Terus kita dikasih uang
3.500. Mau nggak dibeli 3.500 katanya. Saat itu kita syok tuh berdua. Kita capek-capek loh sebulan puasa kalau nggak salah malah itu. Kita ke hutan ngambil daun cincau, terus kita ke pasar pakai sepeda, kita jual daunnya, ternyata value-nya cuma 3.500. Tapi kita jual juga. Saat itu kita mulai belajar tuh bahwa uang itu bukan sekedar di spend, bukan sekedar dikeluarkan, tapi juga harus dihasilkan. Nah, jadi kalau teman-teman anak mahasiswa belum belajar keuangan, itu harus belajar dari praktek hal seperti tadi. Lalu lanjut sampai SMA, saya jualan kerupuk kuah, istilahnya gitu ya, gue jualan kacang tojin, macam-macam itu. Dan ketika kuliah, saya jualan kacang GDR dulu. Jadi saya pulang Padang Panjang, saya beli kacang GDR 1 karung, saya balik ke Padang, saya jual di kosan, baru 2 hari habis, saya beli lagi, saya jual lagi. Dengan cara seperti itu, saya bisa bisa mengolah keuangan tadi. Menurut saya, kalau ada mahasiswa semester 5, semester 6, masih minta uang ke orang tuanya, itu salah deh kuliah itu. Berhenti aja lah kuliah, ngapain kuliah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa semester 6 nih, masih minta uang ke orang tua, ada yang salah menurut saya. Karena tugas kita kuliah itu kan ntar cari duit ya, kalau menurut saya ya. Saya tidak terlalu filosof yang kuliah itu harus dapat ilmu ini, itu enggak. Menurut saya kuliah harus dapat duit lah. Kalau nggak dapat duit, ntar aja kuliahnya. Cari duit dulu. Jadi kalau teman-teman bermasalah secara keuangan, saya juga mengalami dulu kok. Malahan ketika tidak bermasalah secara keuangan pun saya cari masalahnya gitu. Karena saya sebisa mungkin tidak minta uang sama orang tua menurut saya. Harus kita yang bisa mencari jalan agar kita bisa survive. Jadi kalau teman-teman sekarang keuangannya bermasalah, cobalah dicari solusinya. Mungkin dengan bekerja misalnya, atau hal lain. Apalagi kalau udah lulus kuliah mau merantau uang nggak ada, terus selama kuliah nggak nabung dong berarti. Kan kalau saya sih kalau mahasiswa kalau udah lulus kuliah ya jangan tinggal sama orang tua lah, pergilah merantau ke Jakarta atau kemana gitu. Jangan minta duit ke orang tua juga gitu. Karena kalau teman-teman, kalau seandainya kita tidak belajar survive, kita akan sangat kita menangisi orang tua itu ketika pergi, kan bisa jadi orang tua kita pergi ya. Kita menangisinya itu bukan karena kita menangisi orang tua, bisa jadi kita menangisi itu karena kita nggak bisa minta duit. Sayang sekali kan, jadi orang tua cuma tempat minta duit jadinya gitu. Jadi kalau orang tua kita meninggal, kita menangis karena kita sayang orang tua, bukan karena lo ntar makan gimana nih. Kalau itu kan salah sekali gitu. Jadi teman-teman memang struggle ngelola keuangan itu harus kita alami. Kalaupun belum, cobalah sekali-sekali minta sama orang tua itu uang jajannya sekali 3 bulan saja. 2 bulan lagi harus teman-teman cari gitu. Agar kita belajar. Ini nggak cuma teman-teman loh yang ngalamin. Anak saya sekarang dia taunya uang itu dari ATM. Jadi dia ambil ATM di saku saya waktu itu di rumah sakit gitu ya. Ada ATM di BMC Padang. Dia selipin kartu ATM itu ke celah ATM, bukan ke celah masukin kartu, ke celah ATM-nya itu. Dia mau ambil uang katanya gitu. Nah kalau seandainya dia nggak belajar keuangan, anak saya tadi nggak belajar keuangan, apalagi ketika udah dewasa nanti, bisa jadi dia nggak bakalan survive. Kalau saya pergi, yang dia tangisi bukan menangisi saya, dia menangisi nggak ada yang ngasih uang ke dia lagi jadinya gitu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang pengen mulai keuangan, memang harus belajar, harus mengalami masalah tadi. Yang mana yang pertama harus kita kelola? Bukan investasinya, bukan menabungnya, tapi pendapatan. Sebisa mungkin pendapatan kita itu banyak. Sehingga kita bisa lebih fleksibel dalam mengolah konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi kalau penghasilannya belum banyak, cobalah ditambah penghasilan tadi. Kalau teman-teman bisa kerja part-time, ya cobalah dikerja part-time. Kalau teman-teman bisa jadi content creator, cobalah jadi content creator. Kan sekarang dengan mandi lumpur bisa dapat duit sekarang kan gitu. Tapi bukan menyarankan ya, pokoknya sekreatifnya teman-teman lah gimana caranya pas kuliah udah dapat uang gitu. Jangan sampai sayang dengan orang tua itu sebenarnya cuma sayang karena dikasih uang jajan. Kalau orang tuanya meninggal, yang ditangisi bukan orang tuanya, tapi menangisi nggak dapat uang jajan lagi, itu aja ditangisi sebenarnya. Jadi nggak bisa nggak bisa diteorikan,
Tapi harus dipraktekkan. Cobalah Mutia cari penghasilan yang aktif ataupun yang pasif, harus dicoba dari sana terlebih dahulu. Saya mengalami kok dulu, ibu saya gajinya minus loh. Saya kuliah tuh gaji ibu saya minus. Saya bukan dari orang kaya, ibu saya gajinya minus karena jualan kopi tapi rugi. Mungkin teman-teman tahu tuh, MLM kopi dulu tuh. Jadi karena upline-nya SE, dia kata, oh bener nih upline-nya SE, berarti pasti jualannya bener nih gitu. Padahal jual kopi rugi biar dapat motor. Pokoknya aneh-aneh lah itu hitungannya. Ibu saya lakukan, akhirnya gajinya minus sampai dia pensiun. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah keuangan, gimana cara ngolahnya? Saya sih dulu udah mengalami masalah keuangan dari kecil. Tapi ya itu tadi, kita harus bisa survive. Kita sayang dengan orang tua kita itu bukan karena dia ngasih duit ke kita ya. Yang sampai ntar pulang ke rumah, mama, papa, minta uang jajan doang gitu. Kita sayang ke mereka karena memang mereka orang tua kita. Bukan cuma karena mereka ngasih uang jajan dan kita takut kalau seandainya mereka pergi, gak ada yang ngasih uang jajan kita, gitu. Jadi bisa dikatakan Pak, pilihlah ke pilihan-pilihan sulit ketika muda, namun Ya, kita akan mudah di waktu dewasa. Kalau kita memilih pilihan yang mudah di waktu muda, nanti dewasanya kita akan susah. iya benar, Taufik, luar biasa. Ini besok live IG berikutnya Taufik lagi di sini. Udah bagus nih. Wajar berarti nih GB FEWNV masuk GI Award. Semoga tahun depan menang nasional lagi nih. Amin Pak, amin. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan diketik di kolom chat. Oh ya, Taufik, kayaknya kita harus akhiri, Taufik. Udah mau sejam. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan, Pak. Berarti 3 orang tadi ya, selamat. Nanti Taufik mohon dari GBF UNP menghubungi 3 orang tadi untuk dapatkan datanya. Nanti kita proses untuk dapatkan top up pulsa Rp50.000 nantinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baiklah, kita akhiri dulu live IG hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Erli selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat. Sama-sama Taufik, terima kasih Taufik, teman-teman GBF UNP serta sobat edX sekalian. Semoga live IG kita bermanfaat dan semoga kita bisa terus ketemu, bisa terus sharing dan bisa terus memberikan manfaat buat sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.